Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para santri dan santriwati yang semoga senantiasa diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas istilah dasar dalam ilmu sharaf, halaman 9. Istilah dasar dalam ilmu sharaf. Jadi sebelum kita masuk pada pembahasan ilmu sharaf, terlebih dahulu kita perlu memahami istilah-istilah dasar dalam ilmu sharaf. Ada 3 istilah dasar yang perlu diketahui oleh seorang santri dan santriwati. Yang pertama adalah wazan, yaitu artinya pola. Kemudian yang kedua mauzun, yang dipola. Kemudian yang ketiga adalah tasrif, yaitu perubahan. Insyaallah nanti kita akan bahas dan jelaskan satu persatu. Lihat kitabnya, istilah dasar dalam ilmu sharaf. Dalam mempelajari ilmu sharaf, seorang pelajar perlu memahami beberapa istilah kunci. Jadi istilah kunci yang menjadi dasar pembahasan ilmu sharaf ini. Pemahaman terhadap istilah-istilah ini akan mempermudah dalam menelusuri kaidah perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Jadi kalau kalian memahami istilah-istilah dasar ini, maka insya Allah akan memudahkan kalian untuk memahami perubahan bentuk kata dalam bahasa Arab. Adapun istilah-istilah pokok tersebut, pertama adalah wazan. Apa itu wazan? Ini yang pertama. Jadi istilah dasar atau istilah inti yang harus kita fahami dalam ilmu sharaf, yang pertama itu adalah wazan. Apa itu wazan? Secara bahasa kata wazan itu berarti timbangan. Lihat kitabnya. Atau ukuran, ini secara bahasa. Jadi wazan itu secara bahasa artinya timbangan atau ukuran. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu sharaf, wazan adalah pola kata yang dijadikan acuan untuk membentuk dan membandingkan kata-kata dalam bahasa Arab. Perhatikan. Jadi wazan itu adalah pola atau bahasa kita adalah cetakan. Nah, jadi kita harus menguasai dan menghafalkan wazan ini, pola ini. Sehingga dengan begitu kita bisa membandingkannya dengan kata-kata dalam bahasa Arab. Misalkan kata nun, sin, sod, ro. Ini dibaca apa ini? Maka kita lihat apa wazannya. Makanya nanti perlu menghafal yang namanya istilah wazan. Oh, ini dibaca nasara karena wazannya adalah fa'ala. Jadi cetakannya ini. Paham? Cetakan atau polanya, wazannya ini. Sehingga kita baca nasara karena wazannya fa'ala. Contoh yang lain misalkan. Ini
Bagaimana cara membacanya? Kalau kita menghafal pola atau wazan, tahu arti pola? Cetakan, pola, maka kita akan bisa membaca tulisan atau kata bahasa Arab. Wazannya fa'ala. Maka ini dibaca apa? Qatala. Ini namanya wazan atau pola. Yang ini namanya mauzun, yang dipola atau yang dicetak. Nah, jadi penting sekali nanti kita memahami atau penting sekali nanti kita menghafal wazan-wazan ini, pola-pola ini. Sehingga dengan menghafal pola-pola, ketika kita ketemu kata-kata bahasa Arab, maka kita bisa membacanya. Kenapa? Karena polanya sudah tersimpan di otak kita. Kita ketemu tulisan seperti ini. Oh, gampang bacanya. Qatala. Karena kita sudah menghafal wazan fa'ala. Tulisan sama, bentuknya sama. Maka dibaca qatala. Misalkan. Yang lain. Ini bagaimana bacanya? Kalau kita sudah menghafal wazan, ifta'ala, nanti dihafal wazan-wazannya atau pola-polanya. Ifta'ala, maka mauzunnya dibaca apa? Intasara. Nah, ini namanya wazan. Apa itu wazan? Pola. Tahu arti pola? Cetakannya. Kalau begini cetakannya, maka yang dicetak harus sama. Tidak mungkin cetakannya bulat jadinya 1/4 atau segitiga. Kalau cetakannya seperti ini, harokatnya ini kasroh, maka ini juga kasroh. Kalau ini sukun, maka ini ikut sukun, dan seterusnya. Ini namanya pola. Fa'ala. Ini namanya mauzun, dan ini akan kita baca. Jadi istilah dasar dalam ilmu sharaf yang pertama adalah wazan. Apa? Wazan. Nah, jadi wazan itu adalah secara istilah pola kata atau cetakan yang dijadikan acuan untuk membentuk dan membandingkan kata-kata dalam bahasa Arab. Jadi itu yang dijadikan sebagai acuan untuk membandingkan kata-kata dalam bahasa Arab. Paham? Contohnya misalkan, kataba yaktubu. Apa wazan kataba yaktubu? Fa'ala yaf'u. Kataba yaktu. Berarti fa'ala yaf'ulu. Kalau daraba yadribu. Berarti wazannya apa? Fa'ala yaf'ilu. Kalau misalkan alima ya'lamu, berarti apa wazannya? Fa'ila yaf'alu. Paham enggak ini? Contoh. Alima ya'lamu. Apa wazannya? Apa pola ini? Berarti tinggal mengikuti ini. Fa'ila sama. Yaf'alu. Ini wazannya. Ini yang mengikuti wazan ini. Yang ini disebut pola atau wazan. Ini yang disebut mauzun. Apa arti mauzun? Yang dipola atau yang dicetak. Lihat. Dengan kata lain, wazan adalah, jadi dengan kata lain apa itu wazan? Wazan adalah kerangka pola, kerangkanya. Tahu arti kerangka? Nah, cetakannya, kerangkanya.
Kalau bata itu misalkan ada cetakannya, itu kerangkanya. Kerangka pola yang digunakan untuk mengetahui bentuk asal kata dan perubahan-perubahannya. Nanti dengan sendirinya insya Allah sedikit demi sedikit kalian paham. Pola dasar wazan. Jadi pola dasar wazan. Pola dasar yang digunakan untuk menimbang lafaz dalam ilmu shorof adalah fa, ain, lam. Jadi pola dasar wazan itu menggunakan kata fa, ain, lam. Jadi untuk menimbang maka menggunakan pola dasar fa, ain, lam yang tersusun dari 3 huruf. Yaitu pertama, urutan pertama, huruf pola fa, huruf kedua ain, huruf ketiga lam. Huruf pertama nama istilahnya adalah fa, fi'il. Lihat kitabmu. Kemudian huruf kedua disebut ainul fi'li. Kemudian huruf ketiga disebut lamul fi'li. Ketiga-tiganya ini adalah akar kata, yaitu pola. Huruf-huruf pola ini tidak memiliki makna tertentu. Jadi huruf-huruf pola ini tidak memiliki makna tertentu, tetapi digunakan sebagai contoh tetap untuk menunjukkan susunan dan perubahan bentuk suatu kata. Kemudian berikutnya, nanti kita jelaskan lagi. Contoh penggunaan wazan. Sebagai contoh, lafaz nasara. Nasara ini mengikuti pola apa? Fa'ala. Perbandingan hurufnya adalah sebagai berikut. Huruf pertama, huruf wazan apa? Fa. Huruf mauzunnya apa? Nun. Kemudian huruf kedua wazan adalah ain. Huruf kedua mauzun apa? Shad. Huruf ketiga wazan lam. Huruf ketiga mauzun adalah ra. Jadi fa sama nun dinamakan faul fi'li, ain sama shad dinamakan ainul fi'li, sama lam dan ra dinamakan lamul fi'li. Faham? Ini namanya wazan. Jadi pola dasar yang digunakan untuk menimbang itu adalah huruf fa, ain, lam. Ini yang dijadikan sebagai pola dasar. Fa, ain, lam. Tinggal nanti kalau ada huruf tambahan tinggal ditambah. Misalkan safaro, apa wazan safaro? Ini mauzun, apa wazannya, apa polanya, tinggal ikuti yang ini. Fa'ala. Paham? Kemudian misalkan allama, apa wazan allama? Fa'ala. Nah, ini polanya. Makanya kalau kalian sudah menghafal pola-pola ini, insya Allah kalau kalian ketemu kata-kata yang mirip dengan ini, kalian bisa membacanya. Fa'ala yufa'ilu berarti allama yu'allimu. Taf'ilan berarti ta'liman. Itu masdarnya. Jadi hafalkan pola-polanya, insya Allah nanti kalian akan bisa membaca mauzunnya. Ini namanya pola, kemudian yang ini namanya mauzun. Kemudian istilah dasar yang kedua adalah namanya mauzun. Istilah dasar yang perlu kita ketahui yang kedua adalah mauzun. Mauzun secara bahasa berarti yang ditimbang.
yang dicetak atau yang ditimbang. Adapun secara istilah mauzun adalah lafadz yang disesuaikan dengan bentuk atau pola. Jadi lafadz yang disesuaikan dengan bentuk atau dengan pola. Pola ini wazan tertentu dalam ilmu shorof. Perhatikan. Nah, jadi mauzun itu adalah lafadz yang disesuaikan dengan pola. Jadi ini kita sesuaikan dengan pola ini. Ini namanya pola wazan, ini namanya mauzun yang Nah, jadi safaro, lafadz ini kita sesuaikan, kita sandingkan dengan wazan. Jadi lafadz safaro kita sesuaikan dengan pola atau dengan bentuk ini. Paham? Ini namanya mauzun yang dipola, pola ini namanya wazan. Paham? Nah. Lihat kitabnya. Dengan kata lain, mauzun merupakan kata yang dijadikan objek perbandingan. Nah, jadi mauzun itu adalah kata yang dijadikan objek perbandingan terhadap pola baku, pola yang tetap yang disebut dengan wazan. Guna mengetahui bentuk dan perubahan strukturnya. Contoh dasar, lihat contoh dasarnya. Sebagai contoh, lafadz nasara mengikuti pola atau wazan fa'ala. Maka lafadz nasara disebut mauzun, sedangkan fa'ala disebut wazan. Huruf-huruf pada lafadz nasara menempati posisi yang sama. Jadi huruf-huruf pada lafadz nasara menempati posisi yang sama dengan huruf-huruf pada pola fa'ala. Nah, jadi contoh misalkan fa'ala. Nasara. Jadi huruf-hurufnya mengikuti huruf pola. Nun misalkan sebagai fa fi'il. Nun sebagai fa fi'il. Sod sebagai ain ra sebagai lam fi'il. Sampai di sini paham? Ijlis. Paham sampai di sini? Apa itu wazan, apa itu mauzun? Nah, nanti insya Allah dengan kita masuk pada pembahasan tasrif, insya Allah kalian akan paham sedikit demi sedikit. Kemudian istilah dasar yang ketiga adalah tasrif. Nah, ini inti pembahasan kita. Istilah dasar yang ketiga yang harus kalian ketahui adalah tasrif. Istilah tasrif secara bahasa berarti perubahan. Nah, jadi ikuti apa yang saya baca, jangan kemana-mana. Istilah tasrif secara bahasa berarti perubahan atau pengalihan dari satu bentuk ke bentuk lain. Tasrif itu adalah perubahan atau pengalihan dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya misalkan begini. Kata dasarnya kataba. Kata dasarnya kataba atau nasara. Kita tasrif, kita rubah menjadi kataba fi'il madhi, menjadi fi'il mudhari, kemudian menjadi fi'il amar, kemudian menjadi masdar, menjadi isim fa'il, menjadi isim maf'ul, kemudian menjadi fi'il amar, fi'il nahi, dan seterusnya. Contoh misalkan, kataba yaktubu kitabatan, katibun maktubun, uktub la taktub, maktabun maktabun miktabun. Wazannya fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun. Ini wazannya. Kalau mauzunnya apa? Nasara yansuru nasran,
Nasirun, mansurun, unsur, la tansur. Mansarun, mansarun, minsarun. Ini namanya mauzun yang dipola. Kalau pola itu menggunakan huruf fa'ain lam atau fa'ala. Lihat, dalam ilmu shorof, tasrif diartikan sebagai proses perubahan. Jadi tasrif artinya adalah proses perubahan bentuk kata, khususnya kata kerja fi'il. Yaitu kata kerja, yaitu fi'il. Untuk menghasilkan makna baru. Jadi kalau sudah dirubah menjadi fi'il madhi, menjadi fi'il mudhari, menjadi masdar, maka maknanya berubah. Nah, jadi untuk menghasilkan makna baru sesuai dengan fungsi dan kedudukannya dalam kalimat. Contoh, kataba arti kataba? Kata dasarnya kataba artinya telah menulis. Rubah menjadi yaktubu artinya sedang menulis. Kitabatan tulisan. Katibun penulis. Maktubun yang ditulis. Uktub tulislah. La taktub jangan Maktabun waktu menulis. Maktabun tempat menulis. Miktabun alat untuk menulis. Jadi dirubah untuk menghasilkan makna-makna yang berbeda. Inilah yang dimaksud dengan tasrif. Nah, ulang lagi. Dalam ilmu shorof, tasrif diartikan sebagai proses perubahan. Nah, jadi proses perubahan dari fi'il madhi sampai fi'il mudhari, fi'il amr, dan seterusnya. Proses perubahan bentuk kata, khususnya kata kerja atau fi'il. Khususnya kata kerja atau fi'il. Untuk menghasilkan makna baru. Jadi kalau sudah dirubah menjadi kata fi'il madhi menjadi mudhari, maka menghasilkan makna baru sesuai dengan fungsinya dan kedudukannya dalam kalimat. Oleh karena itu, masih tetap lihat kitabnya. Tetap kalau saya baca, maka lihat kitabnya. Oleh karena itu, ilmu shorof sering pula disebut sebagai ilmu tasrif. Jadi ilmu shorof juga sering disebut dengan ilmu tasrif. Karena inti pembahasannya berfokus pada proses perubahan. Jadi inti pembahasan ilmu shorof itu adalah fokusnya pada proses perubahan. Makanya nanti yang kita pelajari dari awal sampai akhir ini adalah tasrif, perubahan bentuk kata dan makna yang dihasilkan. Secara umum, bentuk-bentuk hasil tasrif dalam fi'il atau kata kerja dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ini secara umum. Nanti kita akan mentasrif pertama fi'il madhi, yaitu kata kerja lampu. Setelahnya yang kedua kita ubah menjadi fi'il mudhari. Kemudian yang ketiga adalah masdar. Apa itu masdar? Bentuk dasar atau akar makna suatu perbuatan. Kemudian yang keempat dirubah menjadi isim fa'il. Kelima diubah menjadi isim maf'ul. Keenam dirubah menjadi fi'il amr. Ketujuh dirubah menjadi fi'il nahi. Kedelapan dirubah menjadi isim zaman. Isim zaman itu adalah kata yang menunjukkan waktu terjadi perbuatan. Kalau isim makan, kata yang menunjukkan tempat terjadinya perbuatan. Kemudian yang ke-10 adalah isim alat. Apa itu isim alat? Kata yang menunjukkan alat yang digunakan dalam suatu perbuatan. Misalkan miktabun, alat untuk menulis. Contoh, tabel bentuk-bentuk tasrif dari fi'il katabah. Jadi tabel bentuk-bentuk tasrif dari fi'il kataba dan maknanya. Kita tasrif. Misalkan kataba, fi'il madhinya apa? Kataba. Fi'il mudhari'nya yaktubu. Masdarnya kitabatan. Isim fa'ilnya katibun. Isim maf'ulnya maktubun. Fi'il amrnya uktub. Fi'il nahinya la taktub. Fi'il nahi itu apa artinya? Fi'il larangan. Didahului oleh la nahyun. La untuk melarang. Kemudian isim zaman. Maktabun.
Apa arti zaman? Masa. Berarti waktu menulis. Isim makan. Makan itu artinya tempat. Maktabun, tempat menulis. Ya, misalkan kantor atau mana. Kemudian isim alat, alatnya yang digunakan untuk menulis. Miktabun, alat untuk menulis. Cobaan tasrif sama-sama. Kataba yaktubu kitabatun. Katibun maktubun. Uktub la taktub. Maktabun miktabun. Ini namanya mauzun. Wazan kataba yaktubu apa? Fa'ala yaf'ulu. Kalau yaktubu maka yaf'ulu. Kalau yaf'ilu, berarti, kalau misalkan yadribu berarti yaf'ilu. Yaftahu berarti yaf'alu. Wazannya. Faham? Berarti ini wazannya kataba yaktubu, wazannya fa'ala yaf'u. Harus sama ain fiilnya. Kalau yaktu berarti yaf'u. Yadri berarti yaf'i. Yaftahu berarti yaf'a. Jadi wazan harus mengikuti mauzun harus mengikuti wazan. Bentuk seperti maktabun bisa berfungsi ganda. Jadi maktabun, isim zaman sama isim makan berfungsi ganda. Tergantung konteks kalimatnya. Kadang sebagai isim zaman, kadang sebagai isim makan. Kita masuk lagi pada pembahasan yang kedua. Jadi dengan demikian kita sudah menyelesaikan istilah-istilah dasar dalam ilmu shorof. Yang pertama apa? Wazan. Wazan itu artinya pola. Pola yang digunakan dalam ilmu shorof adalah huruf fa, ain, lam. Kemudian yang dipola, yang dicetak namanya mauzun. Mauzun itu artinya yang dipola atau yang dicetak. Misalkan fa'ala. Ini apa namanya? Wazan. Kalau apa? Safara. Ini namanya yang dipola. Safara wazannya fa'ala. Kemudian perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain namanya tasrif. Atau istilah lain ilmu shorof itu adalah ilmu tasrif. Sekarang kita pelajari jenis-jenis tasrif. InsyaAllah nanti malam lah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.